Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Islamu Hamzah wa kana ba'du idzaihim hada sababan li islamihim ammuhu Hamzah ibni Abdul Muttalib faqad adrakathu al-hamiyyata faqad adrakathu al-hamiyyata indama ayyarathu ba'dul jawari bi idzai Abi Jahlin li ibni akhihi fatawajjaha ila dzalika syaqi wa sabbahu wa qala kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dini thumma anarallahu basiratahu binuril yaqin hatta sara min ahsanin nasi islama wa shaddahum ghiratan alal muslimin wa aqwahum syakimatan ala a'da'id din hatta sumia asadallah. Dari keterangan ini dijelaskan bahwa salah satu penyebab Islamnya Hamzah itu disebabkan apa? Tersinggung, emosi, kejantanannya tersinggung. Oleh siapa? Oleh para perempuan Quraisy yang saat itu melihat Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dinistakan, selalu disakiti oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini satu ibu dengan Hamzah. Jadi Hamzah, Abu Jahal, Muqawwim. Satu bapak, satu ibu dengan Abu Jahal. Jadi para ibu-ibu yang ngomporin Hamzah ini. Hamzah ini usianya kira-kira 4 tahun di bawah Nabi. Lebih muda. Dan mungkin karena lebih muda, jadi acuh dengan Nabi. Nabi diangkat 40 tahun kira-kira. Jadi kira-kira 36 lah. Atau 35, 36. Dia masih lebih muda. Jadi awalnya cuek aja tuh Hamzah. Cuma ternyata ibu-ibu ngomporin. Jadi ibu-ibu ngomporin itu bukan hanya zaman sekarang aja itu. Perlu juga ibu-ibu ngomporin itu ya. Ini gimana sih? Ponakannya disakiti. Nggak dibela itu. Hamzah. Nah, akhirnya dia tersentuh hamiyahnya, kelelakiannya, ya tersinggung lah, gitu kan oleh para ibu-ibu. Jadi ba'dul jawari, sebagian ibu-ibu. Ya, perlu juga ibu-ibu kalau ada laki-laki nggak ke masjid yang ngompori, ibu-ibu Mas Randy, jangan bapak yang ngompori biar ke masjid ibu-ibu masjid. Kayak banci gitu. Kalau bapak-bapak nggak mempan. Ya. Nah, begitu dia tersinggung, dia langsung masuk Islam. Menemui Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah bersyahadat, langsung aja tuh ketemu dengan kakaknya Abu Jahal. Ya satu ibu ini. Kalau Abdullah dan dengan ayahnya Nabi ini tidak, meskipun paman tidak satu ibu. Satu ayah, tapi tidak satu ibu. Tapi Abu Jahal dengan Hamzah ini satu ibu. Langsung ketemu. Kalau ke bahasa Cengkareng lah. Sekarang gue ini Islam. Lu mau ngapain terhadap Muhammad? Ayo. Lu mau ngapain sekarang? Bukan hanya nantangin begitu. Langsung itu dijambak itu Abu Jahal. Dipukul langsung. Emosi ya, tersinggung juga.
Jadi orang yang selama ini dia hormati gitu, kakaknya gitu. Langsung digebuk sama dia. Dan wasabbahu itu apa? Ya, bukan hanya digebuk lah, dicaci maki juga. Udah mukul, nyaci kan. Luar biasa. Yang kakaknya yang dipukul gitu. Nah, karena pernyataan itu Allah memberi apa? Api keimanan lebih kuat kepada Hamzah. Anarallah. Jadi Allah memberikan api iman di dalam hati Hamzah. Karena ucapan menantangnya Abu Jahal itu. Abu Jahal itu tidak ada yang berani. Selain, jadi keluarga Nabi itu sebenarnya tidak ada yang berani orang lain menyentuh. Nabi sendiri tidak ada yang berani. Kecuali keluarganya. Jadi orang-orang Quraisy terhadap Nabi itu nggak berani. Karena struktur keluarganya yang para pemimpin. Jadi kalau bukan karena Abu Jahal, itu orang-orang nggak bakalan berani nyentuh Nabi. Akhirnya dipukullah Abu Jahal. Dan setelah itu memang Hamzah menjadi orang yang paling girah terhadap Islam. Dan orang yang paling apa? Perlawanannya sangat kuat terhadap musuh. Jadi kalau ada pancing, Hamzah, makanya dalam sejarah itu yang paling diburu selain Baginda, Hamzah. Itu Hindun, istrinya Abu Sofyan sebelum Islam. Waduh, udah bikin sayembara. Siapa yang bisa membunuh Hamzah? Ponakannya itu juga kan. Hatta sumya sadallah. Sehingga karena ini Hamzah disebut singanya Allah. Saking garang. Pokoknya siap apapun yang terjadi. Wa kama udiya Rasul sallallahu alaihi wasallam udiya ashabuhu liittiba'ihim lahu. Khususan man laisa lahu asyiratun tahmihi wa taruddu kaidan wa taruddu kaidu aduwihi anhu. Wa kullu hadzal adza kana halwan fi a'yunihim ma dama fihi ridallah. Falam yuktanu an dinihim bal sabbatahumullahu hatta atamma amrahu ala aidihim. Wasaru mulukul ardi ba'da inka ankanu mustad'afina fiha kama qala jalla dzikru fi suratil qasas. Bukan hanya itu, orang-orang juga bukan hanya menyakiti Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga menyakiti seluruh sahabatnya yang mengikuti beliau. Terutama orang-orang yang tidak memiliki keluarga backingan pusat. Jadi orang-orang yang tidak punya backingan itu pasti terkena. Kalau Abu Bakar kan orang-orang orang mau nyakiti. Ini orang-orang kayak orang-orang lemah yang nggak punya backing ikut-ikutan. Ya, kayak kita partai ikut-ikutan berantem di gara-gara partai. Nggak ada yang backingin kita meributnya. Kalau orang atas tersinggung aja bisa langsung geruduk tim pengacaranya langsung nyamber. Kita ribut gara-gara partai, ribut sama tetangga kagak ada backing. Ya jadi hanteman aja, babak belur kita. Ya, jadi saya bilang sama istri saya, sudahlah, itu sandiwara. Kita sudah melihatnya. Tetapi
segala perlakuan menyakitkan terhadap para pengikut Nabi itu, justru para pengikutnya semakin yakin. Jadi mereka yakin bahwa Allah meridhoi perjalanan mereka dan tidak lepas, tidak goyah. Jadi memang begitu Pak. Ini juga, jadi kalau ada orang berbeda pendapat kita kecilkan, wah dia semakin kuat. Ya, secara psikologi begitu, militan malah. Dan begitu juga dengan para sahabat Rasul. Keimanan mereka, sabbatahumullah. Allah kunci, gak goyah. Jadi Allah yang berperan sampai urusan ini selesai, sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu, dan kami ingin agar orang-orang yang direndahkan, mustad'afin fil ardi, di muka bumi, wa naj'alahum a'immata wa wa naj'alahum a'immatan, dan kami jadikan mereka para pemimpin, wa naj'alahumul warisin, dan kami jadikan mereka pewaris kemuliaan. Terbukti ayat ini. Begitu selesai urusannya, Islam menguasai. Jadi setelah itu mereka menguasai semua, dan orang-orang itu dulu pernah disakiti. Wa minal ladzina udhu fillahi Bilal bin Rabah kana mamlukan li Umayyah bin Khalaf al-Jahmi al-Quraisy, fakana yaj'alu fi unuqihi habalan wa yadfa'uhu ila sibyan yal'abuna bihi wa huwa yaqul ahad ahad lam yashgalhu ma huwa fihi an tauhidillah. Wa kana Umayyah yakhruju bihi fi waqti dhahirati fi Ramadan wa hiya ar-ramlu syadid al-hararah law wada'at alaihi qata'al qata'atul qata'atul lahmin lanadijat summa ya'muru bis sakhrati al-adimati fatawadda'a ala sadri summa yaqulu lahu la tazalu hakada hatta tamuta au takfura bi Muhammadin wa ta'budan lata wal uzza fayaqulu ahad ahad. Di antara mereka yang pernah disakiti oleh kaum Quraisy adalah Bilal bin Rabah. Rabah ini eh, hamba sayanya Umayyah bin Khalaf. Dia suatu ketika dibuat ditali gitu ya, di lehernya kayak kebol lah, ditarik, diseret kayak kebo, dan dijadikan mainan untuk anak-anak. Ini untuk melecehkan, bukan orang, bukan yang mempermainkan bukan orang-orang dewasa. Jadi mungkin usia Rabah, mungkin orang namanya orang hitam, hamba saya, yang nggak mungkin melawan. Dia tahu hamba saya. Jadi disakiti dalam bentuk apapun nggak bisa melawan. Tarik, dijadikan mainan buat anak-anak. Saking apa ya? Memang saat itu memang tidak ada bantuan apapun, tidak, ya mungkin kalau gitu nggak ada yang nasihat, kasihan gitu. Bukan orang-orang gede dijadiin mainan kayak gitu. Apa ya, kayak bayangkan orang ditaliin dijadiin mainan buat anak-anak, ditendang ya. Tapi Rabah gak hirau.
abai, kayak orang gila gitu. Apa namanya? Fokus. Ahad. Sehingga rasa sakitnya guys. Ahad, ahad. Suatu ketika dengan cara yang sama, Rabbah itu ditarik oleh majikannya, tuannya, pemiliknya Umayyah bin Khalaf ke padang pasir, di mana saat itu panas menyengat, ditarik, diseret, diterangkan di sini. Kalau seandainya sepotong daging diletakkan, itu bisa matang. Jadi kalau seandainya daging potongan diletakkan dalam kondisi saat itu panas, matang itu daging. Dan apa diseret dalam posisi diseret, diikat. Jadi luar biasa. Telentangkan, ditindih batu, udah panas. Mungkin orangnya kurus ya, hitam kurus. Penyiksaannya luar biasa. Sampai suatu ketika Abu Bakar lewat. Abu Bakar lewat, lalu kata Abu Bakar, Summa, ini Khalaf ini benar-benar apa? Umayyah bin Khalaf ini menyiksanya terus-terusan. Apa ya? Bencinya kepada baginda, ya karena nggak bisa nyentuh di pelampiasan. Kata apa namanya? Umayyah bin Khalaf, hai Bilal, kondisi seperti ini akan terus terjadi sampai kamu meninggal, sampai kamu mati atau meninggalkan Muhammad atau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Kagak iya, dijawab kagak, ahad, ahad, ahad. Jadi tidak ada interaksi, pertanyaan apapun dijawab ahad, ahad. Kapok enggak? Ahad, ahad, ahad. Sakit enggak? Ahad, ahad. Iya, enggak ada interaksi. Jadi nanya apapun tetap jawabannya ahad, ahad. Marra bihi Abu Bakrin yaman faqala ya Umayyah amma tattaqillaha fi hadal masakini hatta mata tu'adzibu qala anta absadtuhu anta absadathu am anta absadtahu anta absadtahu fa ankidhu mimma tara fashtarahu minhu wa'taqahu. Berhari-hari apa Bilal disiksa di padang pasir itu. Kita tidak diceritakan berapa hari. Suatu ketika Abu Bakar lewat. Abu Bakar lewat. Emang ini kondisi yang luar biasa kalau kita bayangkan. Orang Islam masih sedikit. Jadi nggak bisa protes dalam bentuk apa. Cuma karena Abu Bakar ini punya power, orang kaya, mampu bertanya kepada Umayyah. Yang lain pasti lewat aja. Gak ada kekuatan. Karena Abu Bakar ini orang kaya, juga tokoh Quraisy. Hei Umayyah, sampai kapan kau akan menyiksa orang ini? Kamu tidak takut siksa Allah atas orang miskin ini?
karena orang miskin ini. Umayyah jawab, justru kamu yang telah merusaknya. Kalau kamu mau, silakan tolong. Silakan tolong. Abu Bakar digitukan, orang memang niatnya untuk membebaskan, digitukan, langsung bebas. Langsung dibeli tuh. Bilal itu beli budak itu enggak sembarangan. Harganya, yakin harganya jauh lebih mahal daripada kambing. Budak, sesuatu yang bisa dipekerjakan, dibeli, lalu dibebaskan. Maka Allah turunkan, ini spesial ayat ini untuk Abu Bakar. Dalam surat Al-Lail. Wa'andartukum narong taladda. Kata Allah, aku peringatkan kalian dengan api yang menyala. La yaslaha illal ashqa. Neraka itu tidak akan masuk kecuali orang-orang yang ashqa. Kurang ajar. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yaitu orang-orang yang mendustakan dan enggan beriman. Wa sayujannabuhal atqa. Dan neraka itu akan dijauhkan pada orang yang paling takwa. Ini atqa. Ini apa namanya? Satu penghargaan Allah terhadap Abu Bakar, menyebutnya dengan orang yang paling takwa, al-atqa. Kalau istilah kita mah piagam penghargaan ini diserahkan, digelari sebagai al-atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang telah mengeluarkan hartanya untuk membersihkan diri. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun yang perlu dia balas. Artinya dia tidak pernah berhutang budi dengan Bilal. Tidak ada urusan sama sekali. Tidak ada sesuatu yang menjadi, perlu gua balas, kan dulu dia baik. Kita kadang-kala begitu, baik sama orang karena dia dulu baik. Abu Bakar enggak. Tidak perlu membalas. Artinya kebaikan dia mengeluarkan itu bukan karena satu kebaikan yang telah diberikan orang lain. Bukan untuk membalas budi. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali dia mencari keridoan Tuhannya yang maha tinggi. Ya, ini ikhlas. Kadangkala ini ikhlas itu artinya tanpa pamrih, bukan balas budi. Jadi bukan pamrih dan juga bukan balas budi. Kalau pamrih artinya kita memberi ingin mengharap, bukan juga balas budi. Karena dulu dia baik, kita baikin. Bukan itu. Ikhlas. Wala saufa yarda. Dan pasti dia akan senang nanti. Jadi Allah menjamin bahwa Abu Bakar akan menerima suatu penghargaan nanti dan pasti akan memuaskan Abu Bakar. Bima yu'tihi Allahu fil ukhra jazaa'a a'malihi. Ini sebagai balasan atas perbuatan Abu Bakar. Wa qad dabbahu Allahu jalla dzikruhu ala an badala siddiq an
an badala siddiq an badala siddiqu malahu fi syira'i Bilal wa ataqahu lam yakun illa ibtigha'a wajhi rabbih wa kafa bihada syarafan wa fadlan li siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu. Ini ayat ini memang turun sengaja untuk memproklamasikan, menyatakan bahwa Allah ridho kepada Abu Bakar Siddiq sebagai balasan tindakannya itu. Waqad a'taqa ghaira Bilal jama'atan minal arqa'i aslamu fa'addabahum mawalihim. Selain Bilal, Abu Bakar juga membebaskan orang-orang lain yang karena keislamannya disiksa oleh majikannya atau oleh tuannya. Wa minhum Khamama ummu Bilal. Di antara mereka adalah Khamama, ibunya Bilal. Wa Amr bin Kuhairah. Kana yu'addibu hatta la yadra ma yaqul. Orang disiksa sampai nggak ngerti apa yang orang lain omongin. Hang. Bayangin. Oh, disiksa. Sampai hang otak. Udah nggak ngerti. Ya kayak kita kalau orang dihakimi masa itu. Ya kayak gitulah. Sampai seperti itu. Orang gara-gara Islam. Karuan orang maling motor. Ini gara-gara Islam orang digebuki sampai teler kalau kita apa ya. Ya pokoknya udah hilang ingatan kayak gitulah modelnya. Jadi udah nggak ngerti udah. Kalau kita udah antara mati dan hidup gitu. Wa Abu Fukaihah kana abdan li Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini juga Abu Fukaihah yaitu hamba sayanya Sofyan bin Umayyah bin Khalaf. Wa minhum imra'ah wa minhum imra'atun tusamma zinirah atau zanirah. Addabat billahi hatta umiyat falam yajidha dalika illa imanan wa kana Abu Jahal yaqul alla ta'jabuna li haula'i wa itba'ihim law kana ma atabi Muhammadun khairan ma sabaquna ilai apa tasbiquna zanira ila rasyad fa anzalallahu fi suratil ahqaf. Di antara mereka ada yang perempuan namanya Zanirah. Disiksa sampai buta. Gara-gara masuk Islam. Dan tidak pernah di antara orang-orang yang disiksa itu gara-gara disiksa murtad. Malah mereka semakin iman. Itu yang membuat Abu Jahal heran. Jadi Abu Jahal pernah merasakan keheranannya terhadap orang-orang. Ala ta'jabuna lihaula'i wa itba'ihim. Ini lagi ngomong nih sama kelompoknya. Sama orang nih. Hei, kalian heran gak sih itu orang-orang? Bahasa Tenggara gitu. Heran gak kamu? Orang-orang itu mengikuti Muhammad segitunya. Padahal kata Abu Jahal, kalau seandainya yang dibawa Muhammad itu benar, masa kita nggak ngerti? Nah ini urusan hidayah nih. Kadang-kadang kita ngerti, kita juga kadang-kadang begitu. Jadi Abu Jahal heran terhadap orang-orang yang mengikuti baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiksa kagak berubah.
imannya malah kuat, kagak mundur. Dan itu disampaikan di dalam kaumnya. Jadi cuma ya itu dia sepertinya meragukan. Masa sih? Kalau seandainya yang dibawa Muhammad itu benar, masa ya kita nggak ngerti? Padahal ini urusan hidayah. Jadi Abu Jahal ini merasa pinter, kalau yang dibawa Muhammad itu benar, ya saya juga pasti duluan. Mana mungkin orang-orang bodoh itu duluan? Padahal ini soal hidayah, bukan soal pintar apa enggak. Karena pada waktu itu pengikut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memang para orang-orang itu apa para budak saya gitu, yang ya, di kategori orang-orang rendah, orang-orang rendah. Tapi secara politis juga yang melakukan perubahan orang-orang rendah sebenarnya. Orang rendah itu welcome karena nggak punya keterikatan apa namanya ya afiliasi. Orang-orang kita kan ini orang bebas nih nggak punya afiliasi. Coba orang-orang partai nggak bisa ngomong bebas karena terafiliasi. Kita mau ngomong bebas aja. Pendukung 01 misalkan nggak bisa menjelekkan 01. Begitu juga pendukung 2, pendukung 3 nggak bisa. Karena terafiliasi harus membela. Kalau orang bebas seperti itu ngomong-ngomong apa juga bebas. Kita nggak punya, nggak ada urusan dengan partai, kita nggak punya, bukan anggota partai, bukan pejabat. Nah, akhirnya Allah turunkan dalam surat Al-Ahqaf. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Dan mereka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang beriman, kalau seandainya apa yang dibawa Muhammad itu khairan baik, masa bakuna ilaih. Mana mungkin saya keduluan. Nggak mungkin kita ini keduluan mereka. Nah, gitu ya. Saya kira ini pikiran-pikiran ini juga bisa berkembang pada tataran pendapat sekarang. Jadi biasanya kalau orang-orang yang sudah mapan cara berpikirnya ya berpikir begitu. Wa idlam yahtadu wa idlam yahtadu bihi. Padahal bukan karena itu. Mereka tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat hidayah. Ini ada double. Itu bisa karena itu tidak mendapat hidayah atau karena perkataan itu membuat mereka tidak mendapat hidayah. Jadi mengunci. Perkataan ini mengunci diri sebenarnya. Kalau benar, gue pasti ikut. Kalau benar. Ini perkataan sebenarnya sudah mengunci diri sebenarnya. Ya. Fasayaquluna hada ifkum qadim. Mereka berkata, ini adalah kebohongan dari zaman dahulu. Seperti itu. Nah ini juga, ini karena kita menapak tilasi. Jadi mungkin perilaku-perilaku itu juga bisa kita lakukan dalam kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda, hal yang berbeda. Kadang begitu. Randy punya pikiran baru. Orang-orang kadang-kala nggak terima dulu, merasa mapan. Penting, penting membuka pikiran tetap wise. Jadi orang didengerin dulu lah, jangan ditolak dulu. Didengerin dulu, baru kita argumentasi menurut pendapat kita. Ada dialog, baru. Jadi kalau ada pendapat orang langtak gitu, ya, itu namanya mengunci diri.
Itu Allah kunci juga kalau itu benar itu nggak bakal nyampe. Jadi ini nanti kita teruskan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.